Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang bahasan sholat. Dan kita masuki bahasan yang ke-12 tentang sholat Id, tentang sholat Id. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan hukum dan waktunya serta tempat pelaksanaannya. Maka berikut ini kita akan bahas ma yambaghi laha min adabin. Ya, apa yang selayaknya, ya adab yang selayaknya untuk dilakukan ketika salat hari raya. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah. Awalan yang pertama adalah al-ghuslu, mandi. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-ghuslu, mandi, wa tatayyubu, berwangi-wangian, wa lubsul jamili minasyabi, memakai pakaian yang bagus. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan anjuran mandi adalah ini tentunya anjuran mandi sebelum keluar menuju tempat sholat. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya, Imam Syafi'i dan Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi rahimahullah bahwasanya anna ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Dari Nafi, bekas budaknya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dahulu mandi di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat di pagi hari menuju tempat sholat. Demikian pula ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan dari jalur Al-Baihaqi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mandi. Faqala, maka beliau mengatakan radhiyallahu anhu, yaumal jum'ati wa yauma arafah wa yauman nahri wa yaumal fitri. Itu mandi di hari Jumat, mandi di hari Arafah, mandi di hari raya Idul Adha, menyembelih, ya, dan mandi di hari raya Idul Fitri. Demikian. Nah, ini anjuran mandi ketika di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum berangkat sholat Id, sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian adalah
memakai wangi-wangian, begitu juga memakai pakaian yang terbaik. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, akhadha Umaru radhiyallahu anhu jubbatan min istabraq tuba'u fi suqi fa akhadhaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal biha lil 'idi wal wufudi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu an itu sebagaimana diceritakan oleh putranya itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengambil satu pakaian jubah yang terbuat dari istabrak, ya, jenis pakaian yang dijual di pasar. Lalu beliau mengambilnya, kemudian mendatangi Rasulullah SAW sembari mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadhihi, belilah pakaian seperti ini, tajammal biha lil 'idi, berpenampilanlah dengannya untuk hari raya, wal wufudi, ya. Begitu juga ketika menerima delegasi, tamu-tamu delegasi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, disebutkan oleh As-Sindi dalam catatannya, wa minhu ulima anna tajammula yaumal 'idi 'adatun mutaqarriratun bainahum wa lam yunkirhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ulima baqa'uha. Dari hadis ini maka bisa diketahui bahwa menghias diri di hari raya itu merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung dan diketahui dan diakui di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah para sahabat dan Rasulullah SAW. Dan Nabi pun SAW tidak mengingkarinya, maka diketahui bahwasanya itu memang ditetapkan demikian. Begitu juga ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu yaumal 'idi burdata hamra. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memakai di hari raya memakai selendang berwarna merah, dan ini tentunya cerah, ya. Dan ini akan semakin membuat Rasulullah semakin indah, semakin ganteng gitu kalau kita katakan, ya. Karena beliau sudah kulitnya putih, tambah lagi pakai pakaian merah, ya, atau selendang merah, ya. Ini hadis dikeluarkan oleh disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'aidaini annal basa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwada ma najidu wa nudhhiya bi asmana ma najidu bi asmani ma najidu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami di dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, annal basa ajwadi ma najidu, annal basa ajwada ma najidu, ya, untuk memakai pakaian yang terbaik yang kami dapati, wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu, dan memakai minyak wangi yang paling bagus yang kami dapati, yang kami punyai, wa nudhhiya bi asmani ma najidu, dan berkurban, ya, dengan hewan yang paling mahal yang kami miliki, yang kami dapati. Demikian. Hadisnya riwayat Al-Hakim dengan sanad la ba'sa bihi, tidak mengapa.
Begitu juga ada riwayat yang dikeluarkan oleh disebutkan oleh As-Sa'ati fi Bada'il Minan, kana Rasulullah SAW yalbasu burdatan habiratan fi kulli 'idin. Dahulu Rasulullah SAW itu memakai selendang habirah, itu yang bercorak, ya, di setiap hari raya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil riwayat-riwayat yang menunjukkan, ya, anjuran untuk mandi, memakai minyak wangi, berpakai pakaian yang bagus ketika hari raya, di saat akan keluar menuju tempat sholat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak mengapa kalau, ya, itu dipakai untuk selanjutnya, seperti ya setelah sholat, ketika bertemu dengan handai tolan, karib kerabat, ya, saudara-saudara, maka tidak mengapa, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya anjuran untuk makan terlebih dahulu sebelum keluar menuju tempat sholat. Dan ini adalah anjuran ketika, ya, hendak melakukan sholat Idul Fitri, makan terlebih dahulu. Makan terlebih dahulu. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah keluar, ya, di hari raya Idul Fitri sampai beliau memakan, ya, beberapa kurma. Demikian. Jadi maksudnya tidak keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri di hari raya Idul Fitri sampai memakan, ya, beberapa kurma. Ya, ini tentunya tidak harus kurma, ya, tidak harus kurma. Ya, bisa yang lain, ya, tergantung jenis makanan di daerah masing-masing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya, ya, makan itu didahulukan ketika keluar untuk sholat Idul Fitri. Namun menunda makan juga menunda minum, ya, ketika keluar menuju salat Idul Adha sampai kembali, ya, sampai kembali. Ini berdasarkan hadis berikut ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Qattan. Begitu juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama wa yauman nahri la ya'kulu hatta yarji'a fayakula min nasikatihi. Dalam riwayat yang lain, fayakula min udhiyatihi. Kata Buraidah radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat di waktu pagi atau tidaklah keluar di hari raya Idul Fitri sampai beliau makan. Dan tidaklah beliau makan di hari raya Idul Adha, itu hari raya menyembelih, sampai beliau kembali. Lalu beliau makan dari hewan sembelihan beliau. Jadi makannya itu, ya, itu setelah kembali. Demikian, setelah kembali. Adapun memilih makan dari hewan sembelihan, ya, ini kita katakan bukanlah merupakan bentuk keharusan, demikian, ya. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan hal tersebut, ya.
Ya, kalau mau ditiru boleh juga ya, dengan menunda makan sampai kembali dan menyembelih hewan sembelihan. Nah, begitu. Tapi lama biasanya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah di balik hal itu? Ya. Hikmah ya pada tindakan makan sebelum keluar menuju sholat Idul Fitri, ini fungsinya atau hikmahnya agar tidak disangka oleh orang masih berkelanjutan puasa di hari tersebut, ya, sampai dilakukan sholat Idul Fitri. Seolah-olah ini merupakan tindakan untuk menutup celah, ya, hal tersebut, yaitu dugaan bahwasanya berkelanjutan puasa, karena puasa di hari raya itu diharamkan, demikian. Karena sebelumnya adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi makan sebelum berangkat ini untuk menghilangkan atau membantah dugaan ya adanya kelanjutan puasa ya di tanggal 1 Syawal, demikian ya. Bahwasanya itu sudah berakhir dengan masuknya ya 1 Syawal, demikian. Adapun hikmah di balik ya makan sebelum makan yang ditunda setelah sholat Idul Adha ya, ini maksudnya adalah ya agar bisa makan dari hewan sesembelihan tersebut, yaitu penyegeraan ya melakukan penyembelihan. Nah, seperti itu. Oleh karenanya jangan terlalu lama untuk memulai sholat Idul Adha ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah bertakbir, ya, melakukan takbir di hari raya tersebut. Takbir di malam hari raya, ya, dianjurkan untuk takbir di malam hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih khusus adalah ketika hendak keluar ya, hendak keluar salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan dan hendaklah kalian bertakbir atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya ketika sudah menyempurnakan bilangan puasa dan berakhir di hari terakhir dari bulan Syawal tersebut, dari bulan Ramadan tersebut, lalu masuklah ya malam dari Syawal, maka ada perintah Allah untuk walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Jadi di sini ini juga bisa dijadikan dalil untuk takbir di malam ya, malam Idul Fitri, demikian ya. Dikhususkan ya ketika keluar di hari raya Idul Fitri, begitu juga Idul Adha
Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakhruju yaumal fitr fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas salata fa idza qada as-salata qata'a takbira. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah keluar di hari raya Idul Fitri, lalu beliau bertakbir sampai beliau mendatangi tempat sholat dan sampai beliau menyelesaikan sholat. Maka apabila telah selesai sholat, ya beliau menghentikan takbir, demikian. Nah itu untuk Idul Fitri. Adapun dalil untuk Idul Fitri, Idul Adha, ketika keluar itu anjuran untuk bertakbir. Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil aidaini ma'al Fadli bin Abbas wa Abdullah wa Abbas wa Ali wa Ja'far wal Hasan wal Husaini wa Usamah ibn Zaid wa Zaid bin Harisata wa Aiman ibni Ummi Aiman radhiyallahu anhu ajmain rafi'an sautahu bitahlili wa takbir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah keluar di dua hari raya Idul Fitri, Idul Adha bersama Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, kemudian Abbas, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah, Aiman ibnu Ummi Aiman radhiyallahu anhu ajmain, sembari meninggikan atau mengeraskan suara beliau dengan ungkapan tahlil yaitu la ilaha illallah dan takbir, demikian. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, disyariatkan bagi siapa saja untuk mengeraskan suara takbir tersebut ketika keluar di hari raya. Ini berdasarkan kesepakatan ya ulama 4 mazhab. Hanya saja ya sebagian ulama menjelaskan tidak disyariatkan untuk takbir itu dengan dipimpin oleh satu imam. Ya, dengan satu suara. Demikian. Ya, dipimpin satu orang, kemudian nanti baru diikuti oleh yang lainnya, tidak demikian. Ya. Tapi kalau bersama-sama lalu menggema, maka ini tidak mengapa. Nah seperti itu. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Dahulu beliau radhiyallahu anhuma pernah bertakbir di tenda beliau di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun. Lalu orang-orang di masjid itu mendengarnya. Lalu mereka pun turut bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaqi hatta tartajja Mina takbiron. Dan orang-orang yang di pasar pun mereka ikut takbir sampai menggema suara takbir itu di Mina. Wa kunna an-nisa'u yukabbirna khalfa Aban ibnu Utsman. Begitu juga para wanita ikut takbir ya di belakang Aban ibnu Utsman, ya salah seorang gubernur kalau tidak salah ya di Madinah. Wa Umar ibnu Abdul Aziz layali tasyrik, ya begitu juga Umar bin Abdul Aziz di itu maksudnya di pemerintahan Aban bin Utsman dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di malam-malam hari tasyrik ma'arijali fil masjid bersama dengan laki-laki yang di masjid. Jadi laki perempuan takbir di masjid, demikian ya. Nah di sini permasalahan ini ya ini insya Allah lapang. Jadi laki boleh, perempuan boleh ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah ini bahasan kita ya pada pertemuan kali ini ya, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah taala ya kita akan sebutkan lafaz-lafaz takbir pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita buka sesi soal jawab
Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, mungkin admin bisa menaikkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman di Medan. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz. Ada seorang laki-laki yang dizalimi oleh saudara kandungnya, yaitu hak warisnya tidak diberikan oleh saudara kandungnya tersebut. Lalu laki-laki ini mengatakan kepada saudaranya, tetap akan menagih haknya bahkan sampai ke akhirat. Tidak ada ribut-ribut atau berantem yang terjadi di antara mereka. Namun setiap saudara kandungnya itu buat acara, laki-laki yang tidak diberi hak waris tersebut nggak pernah diajak, tidak pernah diundang. Bahkan laki-laki ini tidak datang ke rumah saudaranya saat hari raya Idul Fitri. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah si laki-laki yang tidak diberi hak warisnya itu tergolong orang yang memutuskan silaturahim karena dia ingin meminta haknya sampai hari akhirat, sehingga ia dikucilkan oleh saudara kandung yang lain? Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya hingga akhir hidup kita. Meminta hak sampai ke akhirat, nah ini hak pribadi masing-masing orang tentunya, ya. Namun apabila memaafkan, maka itu lebih utama. Memaafkan, ya, itu adalah lebih utama, ya. Kata Nabi SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzah. Tidaklah Allah menambahkan, ya, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya melainkan kemuliaan. Demikian. Nah, seperti itu. Kalau memaafkan lebih utama. Tapi kalau mau nagih di akhirat, itu hak masing-masing orang ketika dia dizalimi. Hanya saja, ya, ketika kita ingin menagih hak di akhirat, jangan sampai kita melakukan dosa dengan cara memutuskan tali silaturahim apabila orang yang menzalimi tersebut adalah dari pihak keluarga. Begitu juga jangan sampai memutuskan tali ukhuwah Islamiyah apabila yang menzalimi itu adalah dari, ya, kaum muslimin, sesama saudara sama muslim. Demikian, maka tidak boleh. Jangan kita memutuskan tali silaturahim, ya, tidak berkunjung, tidak menyapa, tidak dan tidak semuanya, ya. Maka yang seperti ini bentuk memutus tali silaturahim, ya. Adapun apabila dari pihak saudara tersebut yang memutuskan tali silaturahim, ya, maka itu urusan dia, walaupun sebenarnya butuh juga lah untuk dinasihati, karena tidak boleh, ya, dan berbahaya memutuskan tali silaturahim. Nabi SAW menyebutkan ancaman tentang orang yang memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi SAW, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu al-'uqubata li sahibiha fid dunya ma'a ma yudakharu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi SAW, tidak ada satu dosa pun yang lebih layak bagi Allah untuk menyegerakan bagi pelakunya sanksi hukumannya di dunia, bersamaan nanti ada di akhirat sanksi hukuman atau siksa baginya di akhirat sana, ya, ketimbang dosa kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Demikian hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Oleh karenanya jangan putuskan tali silaturahim, ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan begini terkait dengan pemutusan tali silaturahim apabila ada pihak lain dari saudara yang memutuskan tali silaturahim, ya. Kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya. Ya, orang yang menyambung tali silaturahim itu bukanlah orang yang melakukan tindakan sepadan. Contohnya adalah, ya, kalau orang datang baru didatangi, kalau, ya, saudara memberi baru diberi, membalas beri, ya, kalau dikunjungi maka baru balas kunjung. Tidak demikian, ya, tidak demikian, ya. Kata Nabi SAW, ya, walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu, ya, yasiluhu, ya, atau yasiluha, ya. Hakikat, ya, sejatinya orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah
itu orang yang apabila diputuskan silaturahimnya malah dia menyambungnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan diputuskan tadi silaturahim walaupun saudara kita yang memutuskan. Bahkan kalau bisa kita yang menyambungnya. Ya, kalaupun tak diundang datang. Kalau seandainya ada acara kita sungkan dan enggan untuk datang di acara tersebut, ya, maka datang di waktu yang lain, berkunjung tidak mengapa. Ya, kita katakan kalau seandainya saudara tersebut belum bisa menemui kita, maka kita bisa bertemu dengan anak-anaknya, kan begitu? Karena anak-anaknya tidak punya masalah dengan kita. Nah, jangan pula setiap orang yang punya masalah dengan ketika kita punya masalah dengan satu orang, maka setiap orang yang punya hubungan baik dengan orang yang punya masalah dengan kita, itu kita musuhi, nggak boleh. Dan tak boleh kita memusuhi pula orang yang mendolimi kita. Kalau kita mau menuntut hak kita, ya silakan, tapi jangan dimusuhi. Demikian. Apa kata Nabi SAW? La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi ayyamin. Fawqa salasati ayyamin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal, berarti haram. Kalaupun seandainya kita marah karena hak kita dizalimi, maka itu cukup 3 hari boikotnya. Tidak lebih. Demikian. Karena untuk meredamkan mungkin emosi dan kemarahan kita, cukup 3 hari. Sisanya maka kita ya baiki. Ya, kita perbaiki, kita damai, demikian. Bahkan kata Nabi yang paling afdol, yang paling baik di antara keduanya ketika bertikai seperti itu, ketika bermasalah adalah yang memulai dengan salam. Yaitu yang memulai dengan salam, diucapkan salam, demikian. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mentaatinya dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya, kita cukupkan saja penyampaian materi dan menjawab pertanyaan pada pertemuan kali ini, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Ayo mari kita membantu perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Dan alhamdulillah Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan dengan sholat 5 waktu di dalamnya dan kajian-kajian yang alhamdulillah semakin semarak insyaallah ta'ala. Nah, maka siapapun yang ingin dapat pahala mengalir karena sudah dimanfaatkan, dan minimal dari pahala dari apa yang kita infakkan tersebut 700 kali lipatnya. Dan orang yang membangun masjid dengan hartanya sekecil apapun, maka akan Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.